Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan saran kepada teman-teman yang mencintai tasawuf, yang ingin bertasawuf atau yang ingin menjadi kekasih-kekasih Allah, tetapi tidak punya guru mursyid atau terkendala jauh ke tempat padepokan atau tempat-tempat pesantren tasawuf seperti itu. Nah, di sini saya ingin memberikan cara belajar bertasawuf yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan jarak jauh. Jadi sebelum kita membahas belajar tasawuf dengan jarak jauh, yang mesti kita pahami bahwa baik belajar jarak jauh ataupun dekat, kunci utamanya adalah kesungguhan kita. Sekalipun kita punya guru, kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar, tetap kita itu tidak akan bisa sampai. Nah, tetapi kalaupun dengan cara jarak jauh, kalaupun kita sungguh-sungguh, asal kita mau sungguh-sungguh, itu bisa berhasil. Walaupun ada kalimat dari orang-orang katanya kalau belajar dari YouTube atau dari buku, katanya gurunya setan. Kalimat itu tidak 100% benar. Jadi sekali lagi, segala sesuatu itu yang bisa menjadikan baik dan benarnya itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak? Seperti yang tadi dikatakan, sekalipun kita punya guru, kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak benar, tetap tidak akan berhasil. Bahkan guru pun akan capek selalu menasihatinya. Bahkan kita sendiri akan jenuh dengan sikap-sikap diri kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, lalu mencari guru susah atau terkendala dengan jarak jauh, maka buku atau kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa jadi panduan. Karena tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani ini menuliskan petuah-petuah atau ajaran-ajaran tasawufnya itu kalau bukan untuk dikonsumsi oleh kita, untuk dilaksanakan atau untuk dipelajari oleh diri kita. Tetapi saya di sini ingin menjelaskan dahulu apa baiknya belajar langsung dengan guru atau dengan jarak jauh. Ya, kalau berbicara masalah itu, ya sebaiknya langsung ada gurunya. Tetapi kalau tidak ada, ya dengan cara jarak jauh juga bisa. Salah satu syarat untuk belajar tasawuf itu, satu, kitanya harus sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh berarti diawali dengan pertaubatan, lalu dengan istiqomah. Ketika kita menjalankan tasawuf itu, kunci pertama yang harus kita jalankan adalah pengendalian hawa nafsu. Nah, yang pertama itu adalah pengendalian hawa nafsu. Di saat ini, sekarang ini, kita kan belum memahami tentang atau belum mengenal hawa nafsu yang sempurna. Kita hanya mengetahui nafsu-nafsu yang besar-besar saja, yang bisa kita kelihatan, yang bisa kita ketahui. Nah, lahiriah kita harus berusaha untuk mencegah hal-hal seperti itu. Misalnya berkunjing, melihat yang ya misalnya yang perempuan semacam itu, jangan berbicara sembarangan. Itu harus kita jaga dalam setiap kondisi apapun. Yang kedua, secara batiniahnya kita harus berpuasa. Nah, berpuasa ini penting karena puasa ini adalah untuk menekan kekuatan hawa nafsu. Dan puasa ini kita itu jangan seperti bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan kan hanya siangnya saja, sementara malam bebas. Nah, kalau untuk belajar tasawuf, maka malam pun harus sedikit makan. Jadi jangan banyak. Kalau seumpama tidak bisa puasa seperti itu, ya sedikitkan makan. Misalnya siang hari cukup dengan 3 suapan, lalu malam harinya 3 suapan.
Kalau bisa 1 hari 1 malam itu cukup 3 suapan. Kedengarannya pasti ekstrim, tapi memang itu syaratnya, dan kita jangan merasa takut akan mati dengan itu. Karena, eee, sepengalaman saya nggak sampai seperti itu. Sekalipun itu, eee, kita bisa mati karena kelaparan, itu lebih baik, karena itu adalah proses untuk menempuh Allah. Karena kalau kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu tanpa berpuasa, sama artinya seperti kita makan obat, tetapi pantangannya itu tidak diindahkan atau tidak dipantang. Jadi obat jalan, makanan-makanan yang dilarang masih dimakan, sama aja bohong. Nah, begitu juga dalam bertasawuf, kalau memang kita harus mengendalikan hawa nafsu, maka puasa itu harus berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus dibiasakan untuk bertafakur. Kita harus biasakan tafakur. Nah, ketika bertafakur, kalau untuk tafakur harusnya kita itu di tempat-tempat yang sepi. Karena kalau di tempat-tempat yang ramai kan kita sulit fokus, sulit untuk belajar untuk memahami sesuatu yang kita tafakuri atau tadaburi. Maka kita memerlukan tempat-tempat yang sepi, bisa di kamar, bisa di rumah sendiri, yang penting sepi. Itu harus dibiasakan dengan tafakur. Sholat yang 5 waktu, ya kita harus rajin juga, seperti yang 5 waktu. Dan kita jangan lupa untuk bertawasul. Ya, tawasul ini biasanya kan bisa banyak yang kita tawasuli, tetapi kalau memang kita malas untuk tawasul banyak-banyak, ya cukup orang tua kita, Nabi dan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu saja. Bahkan menurut saya kalau seumpama tidak bertawasul juga tidak masalah, asal kitanya harus sungguh-sungguh. Karena sekalipun kita tidak tawasul kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah, yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau-beliau ini tidak akan keberatan. Karena beliau ini tahu ketika kita sungguh-sungguh mengamalkan ajaran itu, sekalipun kita tidak mau menoleh kepada dirinya, suatu saat nanti ketika kita berhasil, kita ini akan menyadari kebenaran-kebenaran apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, sehingga diri kita ini akan merasa bahwa ternyata orang-orang seperti ini, Syekh Abdul Qadir, apalagi Rasulullah, itu orang-orang benar-benar orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Sehingga kita itu memuji dan mengagungkan beliau-beliau ini bukan hanya dari mulut saja, tetapi ada di hati, sampai ke hati. Tetapi kalau kita mau pakai etika, ya harusnya kita bertawasul ke orang tua, Nabi, dan Syekh Abdul Qadir. Karena yang kita pakai itu bukunya Syekh Abdul Qadir, jadi ya wajib kita tawasul ke Syekh Abdul Qadir. Kalau misalnya kita tawasulnya ke Ibnu Athaillah, bukunya Ibnu Athaillah, ya ke Ibnu Athaillah, seperti itu. Kalau dulu saya ke Imam Ghazali. Dan sebenarnya kita balik ke awal, sebenarnya syariat-syariat yang kita kenal, yang biasa kita dengar dari ulama-ulama atau dari ustadz-ustadz, para penceramah, itu adalah salah satu cara bertasawuf juga. Hanya saja yang disampaikan oleh beliau-beliau ini adalah masih benar-benar kulitnya, jadi tidak menyentuh dagingnya. Kalaupun menyentuh dagingnya hanya sedikit. Nah, sementara di Fathur Rabbani ini yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini syariat juga sebenarnya, cuman syariatnya sudah dikelupas sehingga yang ada daging. Jadi bukan berarti kita harus melepaskan syariat. Ingat bahwa syariat itu penting, karena syariat itu adalah tangga kita.
tetapi tangga ini kita harus bisa memahami dagingnya juga, antara daging dan kulit. Jadi ketika kita sholat, nah karena dijelaskan di dalam Fathur Rabbani bahwa sholat itu yang sebenarnya seperti apa, ya kita harus, hati kita itu harus ikut. Nah mungkin ketika kita belajar kita masih belum bisa memahaminya, maka kunci-kuncinya yaitu seperti kita bertafakur, berpuasa itu sangat penting. Di situ nanti kita bisa bisa tahu, bisa mengerti, dan nanti Allah akan mengilhami hal-hal seperti itu. Tetapi tetap harus punya buku pegangan, karena buku pegangan ini tak lain seperti nasihat-nasihat guru gitu. Ketika kita mengetahui sesuatu pemahaman, nah nanti pasti akan ada suatu pertanyaan atau rasa kejenuhan, atau jenuh dalam kutip, bukan jenuh kita bosan, tetapi sulit berpikir untuk melanjutkan yang lebih dalam lagi, sehingga kita butuh rehat. Dan ketika kita rehat, nah di situ itu akan diilhami oleh Allah. Nanti anggota tubuh kita itu akan, ya misalnya sepengalaman saya ya, iseng untuk buka-buka buku-buku yang kita punya ini, yang kita jadikan acuan. Nanti tanpa sengaja kita membuka halaman berapa yang ternyata halaman itu menginspirasi atau mendorong untuk berpikir meneruskan sesuatu yang tadi tertunda. Itu bisa saja terjadi. Makanya ini kuncinya, kita itu harus benar-benar bersih. Jadi kitanya harus benar-benar dalam berpuasanya. Jadi puasa lahir dan puasa batinnya itu harus benar-benar. Nanti kalau kita sudah benar-benar, Allah akan mengilhami hal-hal itu. Jadi saya ulang lagi, kalau kita bertasawuf sendiri atau mengandalkan buku atau dari jarak jauh, kita harus punya buku acuannya. Jadi semacam buku Fathur Rabbani atau apa ya, nanti saya akan meneruskan kajian tasawuf Fathur Rabbaninya. Nanti setelah selesai kita akan masuk ke Futuhul Ghaibnya, karena itu Futuhul Ghaib itu intisari dari Fathur Rabbani. Itu penting, buku panduan itu penting, karena ini akan membantu kita dalam proses bertasawuf itu. Kalau kita hanya mengandalkan kitab-kitab syariat Islam ya semacam itu, kita sulit, karena seperti yang saya tadi katakan bahwa itu masih cangkang-cangkangnya gitu. Dan bertasawuf kan yang kita gali kan tentang hati, maka kita butuh panduan-panduan buku-buku tasawuf itu penting, tetapi harus dicatat. Kita harus dicatat. Buku-buku panduan tasawuf itu sulit kita pahami kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu lahir dan batin. Itu harus dicatat. Misalnya kalau kita tidak puasa, tidak bersihlah hati gitu, itu membaca buku tasawuf atau Fathur Rabbani atau semacam sejenisnya, Al-Hikam, itu sulit kita pahaminya, malah kita pusing gak karuan. Tapi kalau hati kita bersih, itu dari satu kalimat saja itu seperti udah gimana ya. Jadi pengalaman saya nih, kalau seumpama kita bersih nih, membaca buku-buku itu, baru satu kalimat-kalimat aja ini pikiran-pikiran kita itu sudah terang benderang. Jadi ini arahnya kemana, ke sini, seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengalaminya hal itu. Nah, dan juga sholat itu jangan lupa juga, karena seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa syariat itu harus tetap dilaksanakan, karena tidak ada sesuatu pun yang sudah dianjurkan oleh Allah itu menjadi batal atau sudah tidak berlakunya kadaluarsa. Enggak ada kata seperti itu. Selama kita masih hidup, ya syariat-syariat yang dianjurkan oleh agama itu harus tetap kita
jalankan. Nah, kalau kita sudah mampu menjalankan hal itu, ya kita insya Allah akan menjadi wali abdal, seperti itu. Karena wali abdal itu batinnya iya, syariatnya juga iya. Itu mungkin saran dari saya kepada teman-teman yang ingin bertasawuf, yang ingin menjadi kekasih Allah, yang terkendala tidak punya guru atau sulit mendapatkan guru dengan cara jarak jauh. Insya Allah bisa, tetapi kita harus sungguh-sungguh. Dan tolong catat kalau ingin berhasil atau tidak berhasilnya, puasalah itu. Karena saya merasa kuncinya itu adalah di dalam berpuasa. Kuncinya itu dalam berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, saya khawatir nantinya menjadi takut sesat gitu. Takut sesat karena kalau kita mengandalkan akal pikir ini bisa dipengaruhi oleh nafsu. Bisa dipengaruhi oleh nafsu. Maka kalau seandainya ada orang yang bertasawuf, baik mau punya guru atau mau tidak punya guru, kalau seandainya terjadi sesat itu karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, dia tidak mengenal hawa nafsu. Makanya saya sering mengatakan, kenalilah hawa nafsu. Karena tidak mungkin kita ini mengenal diri kita sendiri tanpa mengenal hawa nafsu. Karena kita ini diselimuti oleh hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita tahu? Karena kita di dalam hawa nafsu itu. Maka singkirkanlah hawa nafsu itu. Jadi ingat sekali lagi, sesat atau tidak sesatnya itu tergantung kitanya. Kita harus mampu mengenal hawa nafsu. Jadi ketika kita memiliki pemahaman-pemahaman, kita bisa mengoreksi, ini ada hawa nafsunya enggak nih? Seperti itu. Kalau seumpama itu ada hawa nafsunya atau sesuatu yang buruk seperti itu, sekalipun kalimat-kalimatnya bagus, jangan sampai diikuti karena itu ada hawa nafsunya. Hawa nafsu itu sebenarnya lembut sekali. Seakan-akan kesombongan saja, terkesan tidak sombong, padahal ternyata sombong. Makanya para wali itu lebih banyak diam karena kehati-hatiannya. Yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa diam itu adalah adab diri kita kepada Allah. Mungkin itu ya, kalau seumpama ada sesuatu yang kurang, yang masih mau dipertanyakan, silahkan pertanyakan, dan insya Allah saya akan menjawabnya. Ini sesuai dengan yang saya alami, yang pernah saya lakukan. Tetap harus berpegang pada syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.